Pak Timothy, di tengah gempuran persaingan impor dari China dan juga Taiwan, bagaimana strategi Zyrex untuk bisa berkompetisi secara sehat? Dari segi pasar, kami harus melihat apakah itu pasar lokal atau pasar ekspor. Kalau bicara pasar lokal, saya pikir dari segi kompetisi merek-merek asing lebih bersifat kepada branding. Kekuatan brand asing dari segi marketing, branding, kekuatan keuangan mereka jauh lebih besar. Tetapi dari kami sebagai produsen lokal, kami mempunyai kearifan-kearifan lokal tertentu yang dimana produk-produk yang kami jual itu tahan banting, tahan tentang cuaca yang humid. Kalau saya berani mengatakan produk-produk Zyrex kalau dipakai di ruang yang tidak ber-AC pun itu tetap nyala dan tetap berjalan dengan baik. Karena kenapa? Memang negara kita negara humiditasnya tinggi. Sehingga kadang-kadang di kantor-kantor tertentu mungkin mereka ada di ruko, ada di tempat-tempat tertentu yang kelembapannya itu tetap bisa masuk. Jadi dari segi kearifan lokal, bagaimana kita desain produk kita lebih bertahan untuk cuaca Indonesia, lebih bertahan untuk kondisi Indonesia, itu yang kita lakukan di Indonesia. Kedua adalah dari segi layanan servis purna jual. Kalau Anda beli Zyrex, kita tidak perlu Anda belinya dimanapun, mau di dealer manapun. Jikalau ada masalah, entah itu sudah 5 tahun, entah itu sudah 10 tahun, Anda telepon ke kami tetap melayani. Nah, itu bedanya. Okay. Jadi sebagai pemilik brand lokal, brand Indonesia, kami merasa bahwa ini adalah milik Indonesia. Sehingga pada saat orang Indonesia memakainya dan dia memiliki masalah, kami bertanggung jawab dan kami mau membuat mereka itu bangga bahwa gua pakai produk Indonesia loh. Itu. Tapi kalau pasar global, sebenarnya seluruh komputer pembuatannya itu ada di beberapa pabrik saja. Dan pabrik terbesar itu ada di Cina semua. Entah itu brand Amerika, brand asing, brand manapun, pada saat mereka jual di Amerika, mereka jual di Australia, mereka jual di Indonesia, itu semua pabriknya itu ada di Cina. Kami pun memiliki vendor-vendor yang sama, karena komoditas komponen itu sudah menjadi satu hal yang umum. Dengan 29 tahun kami berdiri, relasi kami dengan vendor juga udah cukup dekat. Okay. Jadi dari segi bill of material kami tidak memiliki masalah. Oke, lalu bagaimana dengan keberpihakan pemerintah terhadap merek-merek lokal, khususnya melalui kebijakan KITE, Pak? Nah, dari segi KITE saya sangat menghargai dari pihak-pihak cukai karena mereka memberikan kemudahan-kemudahan kami untuk bisa impor komponen untuk yang tujuan ekspor. Sehingga kebijakan dalam segi pembebasan pembayaran atau penundaan pembayaran PPN masukan, PPNBM, dan seterusnya membantu kami dari segi cash flow, juga membantu kami dari segi cost of fund. Sehingga pada saat kami ekspor, kami akan lebih efisien dan kami akan lebih produktif. Ya kan? Dengan demikian saya pikir saya sangat menghargai pemerintah Indonesia itu sangat mendorong produk-produk Indonesia untuk bisa diekspor. Tapi ada satu hal lagi, merek Indonesia ini memang perlu keberpihakan. Ya. Kalau kita bicara Toyota, kita pasti tahu itu Jepang. Entah itu dia dibuat di Indonesia, di Cikarang atau segala macam, tapi tahu kita itu Jepang. Brand itu equity-nya jauh lebih tinggi daripada memiliki pabrik. Nah, tetapi brand Indonesia yang juga memiliki pabrik di Indonesia itu adalah satu aset negara yang saya pikir pemerintah perlu menghargai juga. Okay. Dan sekarang ini pemerintah sangat menghargai, tapi keberpihakan terhadap brand Indonesia itu penting. Itu yang kami harapkan supaya ada lebih. Oke, artinya dengan kebijakan KITE ini juga sudah bisa dilaksanakan langsung oleh pelaku usaha? Sangat langsung, sangat langsung. Begitu sertifikat KITE kita sudah dapatkan, pada hari yang sama pun pada saat kami import barang kontainer dari Tanjung Priok, kami masuk, itu sudah langsung mendapatkan fasilitas kemudahan tersebut. Nah, sekarang ada satu kemudahan lagi yang disebut sebagai TKDN. Kalau kita bicara TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Yang kami harapkan itu di dalam TKDN itu ada unsur merek Indonesia menjadi satu bobot yang perlu dipertimbangkan lebih lagi. Itu aja sih. Oke, kemudian kalau terkait dengan pasar luar negeri Pak ataupun ekspor, Zyrex kan juga sudah melakukan ekspor perdana ya Pak ke Amerika Serikat. Sejauh ini Anda lihat seperti apa potensi, satu sisi tantangannya dari segi mungkin sertifikasi ekspornya seperti apa, permintaan dari mereka? Baik. Karena adanya kebijakan-kebijakan tarif dari Presiden Trump, saya pikir Indonesia menjadi satu negara opportunity yang perlu kita pertimbangkan untuk ekspor.
bukan Zyrex saja, tetapi kita bicara secara luas. Sementara ini kalau kita bicara pabrikan, hampir semua barang-barang made in China. Kalau kita, apalagi kalau bicara barang-barang teknologi, mau dia merek A, B, C yang terkenal di seluruh dunia, itu semuanya made in China. Nah, dengan kebijakan tarif Trump, kita bisa melihat ada semacam balancing ke semua negara. Indonesia bersyukur pemerintah kita bisa negosiasi dengan Trump untuk mendapatkan tarif yang jauh lebih rendah dari Cina. Nah, dengan demikian ada keperpihakan bahwa persaingan dari barang yang kita ekspor dari Indonesia ke Amerika itu jauh lebih murah tarifnya daripada dari Cina ke sana. Nah, Zyrex sudah mendapatkan benefit tersebut. Sejak Maret, begitu ada kebijakan itu, sejak Maret saya lihat ini adalah satu opportunity, lalu saya mencoba garap pasar di Amerika. Dan kita bisa melihatnya pada bulan Agustus kami sudah ekspor yang pertama. Kalau untuk kemudahan ekspornya sendiri, Pak? Kemudahan ekspor, nah dari segi sertifikat, dari kemudahan ekspor dari pemerintah Indonesia sangat mudah. Ya, itu mendapat kemudahan-kemudahan. Tetapi untuk masuk ke sebuah negara maju seperti Amerika Serikat, mereka memiliki banyak sekali sertifikasi. Kami harus lolos 5 sertifikasi, yaitu ETL dan UL lebih bersifat kepada sertifikasi kualitas dan compliances. Kemudian kami ada yang disebut sebagai SMETA sertifikasi. SMETA sertifikasi itu lebih bersifat kepada labor, health benefit, lalu kemudian tentang ethical business, lalu kemudian tentang make sure kita nggak melakukan child labor dan seterusnya. Lalu ada lagi yang dia sebut sebagai FCCA. FCCA itu adalah factory kapasitas dan capability pabrik itu seperti apa. Kemudian ada disebut lagi SCS tentang security, bagaimana supply chain sekuritas kita dan juga dan macam-macam sertifikasi. Bisa dibilang cukup ketat ya Pak? Cukup ketat dan kami sudah lolos semua. Oleh karena itulah sejak Agustus kami sudah bisa ekspor ke Amerika Serikat. Oke, tentunya dengan kesuksesan yang didulang lewat ekspor Amerika Serikat ini apakah ada rencana juga untuk melakukan ekspor ke negara-negara lain Pak yang sedang dibidik? Untuk sementara kami, mungkin tahun 2026 kami tetap fokus di Amerika Serikat. Kemudian mungkin tahun-tahun berikutnya kami akan coba di negara-negara Eropa, Timur Tengah, dan kemudian juga mungkin Australia, negara tetangga kita. Oke, tentunya untuk bisa bersaing tidak terlepas dari teknologi yang advance dan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Betul. Bagaimana Zyrex memastikan hal ini Pak? Nah, zaman AI sekarang itu adalah zaman yang begitu dibutuhkan ya. Kalau kita bicara tentang teknologi AI, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan AI itu dengan perangkat keras langsung diberikan perangkat keras yang harganya mungkin bisa miliaran. Nah, Zyrex mempunyai strategi yang berbeda. Kami selalu berpikir bahwa start small and scale it fast. Jadi artinya begini, jika ada perusahaan membutuhkan perangkat AI, Anda tidak harus beli satu perangkat server yang nilainya miliaran. Anda bisa beli dengan Zyrex, kebutuhan sekarang ini seperti apa, mungkin hanya beberapa ratus juta doang, pakai card AI saja satu, ada 2 saja. Tetapi begitu kebutuhan di dalam korporasi atau perusahaan Anda meningkat, tinggal tambah, tinggal scale. Nah, itu yang sedang Zyrex lakukan. Dengan demikian, investasi Anda itu nggak langsung sekaligus di depan miliaran rupiah atau miliaran dolar. Itu yang sedang kami lakukan di Zyrex. Kami mempunyai produk-produk Maverick, kami mempunyai produk-produk AI server yang dari 1U, 2U, 3U, rack mount, Anda bisa build sampai seluruh ruangan ini menjadi satu server AI, itu juga bisa.